Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang ke-9. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya mereka yang telah kedatangan pasukan Chongwu, dan Zhenmei mengatakan kalau Tuan Ming sudah melakukan kejahatan besar karena menyembunyikan Wen Xiao dan Zhao Yuan yang merupakan buronan. Di saat Zhenmei akan memanah mereka semua, Baiju langsung menghentikan serangan tersebut dengan memohon kepada Wen Zhongyu yang merupakan gurunya untuk tidak melukai teman-temannya. Mendengar hal itu, Wen Zhongyu sangatlah marah kepadanya karena bagaimanapun juga Baiju merupakan muridnya yang dulu pernah ia ajari ilmu pengobatan, yang seharusnya Baiju membalas budi dengan mengambil pil internal milik Zhao Yuan sekarang. Namun kenapa justru dibalas dengan kejahatan? Yi Chen lalu meminta Baiju untuk tidak mempercayainya karena Wen Zhongyu mengajari itu semua demi memanfaatkan Baiju untuk mencelakai orang. Dan Baiju yang mendengar hal tersebut membenarkan perkataan dari Yi Chen karena buktinya saat ini ia merasa bersalah kepada teman-temannya yang sudah mencelakai dan mengkhianati mereka. Oleh karena itu saat ini ia akan menebus kesalahannya dengan cara tidak menghormati Wen Zhongyu lagi yang merupakan gurunya, dan keluar dari pasukan Chongwu dengan menghapus tanda di pergelangan tangannya ini. Dan mulai sekarang ia bukanlah bagian dari pasukan Chongwu lagi karena ia tidak akan membiarkan Wen Zhongyu mengendalikan dirinya kembali, yang membuat Wen Zhongyu begitu marah kepadanya dan meminta pasukannya untuk menyerang mereka. Ketika Zhao Yuan menggunakan kekuatan pengendalinya, anak panah dan pasukan tersebut tidak bisa dikendalikan oleh Zhao Yuan, yang ternyata anak panah dan orang-orang pasukan Chongwu merupakan siluman yang dirubah oleh Wen Zhongyu hanya demi membunuh Zhao Yuan, karena kekuatan pengendali milik Zhao Yuan hanya berfungsi kepada manusia saja. Dan ketika Wen Zhongyu menyerang Wen Xiao dengan anak panahnya, Zhao Yuan yang tidak bisa menghentikan anak panah tersebut dengan kekuatannya, ia pun langsung menghentikannya dengan tangannya sendiri. Namun ternyata anak panah tersebut terdapat sebuah jarum perak yang berguna untuk menyegel indera peraba milik Zhao Yuan, yang artinya kelima indera Zhao Yuan kini sudah tersegel semuanya, dan sebentar lagi pil internal miliknya akan keluar secara otomatis dari tubuhnya. Namun ternyata itu tidak terpengaruh bagi Zhao Yuan yang merupakan siluman terkuat, sehingga ia yang tidak sadarkan diri langsung menyerang Wen Zhongyu, namun dihentikan oleh Zhenmei yang membuatnya terluka parah. Setelah itu Zhao Yuan pun pergi dari sana dengan meninggalkan mereka semua. Wen Xiao yang dituduh membunuh Perdana Menteri, dan Pai Jing yang sudah melepaskan Zhao Yuan di dalam penjara, sehingga Wen Zhongyu memerintahkan pasukannya untuk menangkap mereka berdua. Singkatnya, Wen Xiao yang berada di penjara kedatangan pengawal yang memberikan mereka makan, dan Wen Xiao yang kesal karena dituduh sebagai siluman. Ia pun berpura-pura dengan mengatakan kalau ia merupakan seorang siluman yang tidak suka makanan ikan dan daging ayam karena ia lebih menyukai darah dan daging manusia sepertinya, yang membuat pengawal tersebut pergi ketakutan. Di sini Pai Jing merasa aneh kepada Wen Xiao yang masih bercanda, padahal Wen Xiao sebentar lagi akan dihukum mati karena telah dituduh sebagai pembunuh Perdana Menteri.
Wen Xiao menjelaskan kalau ia tidak peduli akan hal itu karena saat ini ia hanya memikirkan Zhao Yuan yang kini tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Namun ia yakin Zhao Yuan masih setengah sadar karena di dalam tubuhnya itu masih terdapat kekuatan milik Dewa Yingzhou untuk menekan aura jahatnya. Maka dari itu kemarin Zhao Yuan memilih kabur agar tidak mencelakai teman-temannya. 我捡起了他留下的水，应该也是意识还算清醒。他感觉自己快要失控。 Kembali kepada Zhao Yuan yang berada di suatu tempat dan sedang berbicara dengan dirinya sendiri yang merupakan Zhao Yuan jahat yang memintanya untuk menerima kekuatan aura jahat tersebut karena dengan aura jahat itu Zhao Yuan akan memiliki kekuatan terkuat yang bisa menghancurkan dua alam sekaligus dan bisa melakukan apapun. Namun Zhao Yuan menjawab kalau ia sama sekali tidak ingin menghancurkan dunia dan yang ia hanya ingin adalah membuat semua orang aman dengan selamat dan bahagia. 在越北岸，有谁看见谁一面？ Sedangkan di sisi lain, Yinglei yang masih mencari keberadaan siluman Aoyin karena sudah menyamar menjadi Wen Xiao yang sudah membunuh Perdana Menteri dan orang-orang. Dengan mencium bau belerang di kayu tersebut, ia pun menganggap kalau ini tempat penebang kayu dibunuh oleh siluman Aoyin. Lalu tak lama kemudian Yi Chen pun datang ke sana. Namun Yinglei menyadari kalau di hadapannya ini bukanlah Yi Chen, melainkan siluman Aoyin yang menyamar karena tubuhnya memiliki aroma belerang sehingga siluman Aoyin pun kabur dari sana. Dengan waktu bersamaan, Yi Chen bersama Baiju juga berada di hutan tersebut lalu bertemu dengan Yinglei yang masih menganggap kalau Yi Chen di hadapannya ini adalah siluman Aoyin, padahal Yi Chen ini adalah yang asli. Dan begitu juga dengan Yi Chen yang menganggap kalau Yinglei ini adalah siluman Aoyin yang menyamar, sehingga perdebatan pun terjadi. Namun akhirnya mereka pun sama-sama menyadari kalau mereka adalah yang asli. Kembali kepada Wen Xiao dan Pei Jing yang sedang membicarakan tentang siapa dalang di balik pembunuhan Perdana Menteri yang menyamar menjadi Wen Xiao. Lalu sesaat Pei Jing mengingat ketika berada di dalam ilusi milik Lilun, ia bersama Yi Chen pernah bertarung dengan siluman yang sangat mirip dengan Wen Xiao. Sehingga kemungkinan siluman itulah yang membunuh Perdana Menteri. Namun mereka belum mengetahui tujuan siluman tersebut memfitnah Wen Xiao dan apakah demi menghalangi jalan mereka untuk memperbaiki Baize. Sesaat Wen Xiao pun mengingat ketika Lilun yang hangus terbakar oleh kayu api abadi. Namun anehnya kenapa pil internal milik Lilun tidak ada yang membuat mereka curiga kalau Lilun masih hidup dan kemungkinan siluman tersebut telah diperintah oleh Lilun. Lalu tak lama kemudian datang pengawal yang mengatakan kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengan Pei Jing, sehingga mereka berdua pun berpisah dan saling menasehati untuk tetap berhati-hati. Dan ternyata orang yang ingin menemui Pei Jing adalah Wen Zhongyu yang merupakan ketua pasukan Chongwu yang menjelaskan kalau saat ini Zhen Mei dalam keadaan terluka parah dan berada di ambang kematian sehingga posisinya saat ini sedang kosong. Oleh karena itu ia berharap Pei Jing bisa menggantikan posisinya karena bagaimanapun juga Pei Jing merupakan pengawal milik Perdana Menteri sekaligus mantan anggota pasukan Chongwu. Karena jika tidak secepatnya membunuh Zhao Yuan maka Dahuang akan hancur dan para siluman akan masuk ke alam manusia untuk melakukan kekacauan dan pembunuhan. Lalu ia memberikan dua pilihan kepada Pei Jing. Jika Pei Jing menerima kerjasama mereka, maka ia akan memberikan jabatan sebagai komandan pasukan Chongwu untuk menggantikan posisi Zhen Mei. Namun jika Pei Jing tidak menyetujuinya untuk membunuh Zhao Yuan, maka mereka akan dibunuh oleh para siluman yang sebentar lagi akan datang ke alam manusia. Sementara mereka bertiga yang masih berada di dalam hutan sedang membicarakan rencana agar mereka bisa menangkap siluman Aoyin yang memiliki kecepatan. Bahkan hutan ini pun sangatlah luas sehingga mereka tidak akan bisa menemukannya. Di sana Yinglei menjelaskan ketika ia bertemu dengan Aoyin, ia pernah melempar sebuah serbuk yang terbuat dari rempah-rempah kepadanya yang membuat aroma tubuh Aoyin sangatlah menyengat sehingga itu sangat memudahkan mereka untuk menemukannya. Singkatnya mereka pun telah berhasil menemukan keberadaan Aoyin yang saat ini berada di pavilion Tianxing. Di sana Yinglei menjelaskan kepada mereka
untuk selalu berhati-hati kepada Aoyin yang tidak hanya memiliki kecepatan, namun juga memiliki kekuatan hipnotis yang mampu mencuci otak korban dengan kata-kata manisnya. 你具有一定至化的妖力，切记。 Mereka yang masuk ke dalam dengan mencium aroma rempah-rempah, mereka pun mencurigai salah satu wanita di sana yang mereka anggap adalah siluman Aoyin. Dan ketika Yi Chen hampir berhasil menangkapnya, siluman Aoyin itu kembali ke bentuk wajahnya Wen Xiao yang membuat Yi Chen terhipnotis akan rayuannya. 我是文香啊，小主。 Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.